Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi kami, yaitu tentang tahap-tahap dan tugas dari perkembangan. Yang pertama, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Anissa Tusaudiah, yang kedua ada Anissa Monika, yang ketiga ada Raul Andra Septian, dan yang keempat ada saya sendiri, Yesi Nofrita, sebagai moderator, dan yang terakhir ada Yunisa Silvi Darmawanti. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Tusaudiah, yaitu tentang pengertian dan tugas-tugas perkembangan. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan atau tahapan tumbuh kembang dalam kehidupannya, di mana setiap tahapan perkembangan itu memiliki serangkaian tugas yang harus diselesaikan dengan benar oleh individu. Robert Havingus percaya bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang terjadi selama periode tertentu dari siklus hidup individu. Jika tugas tersebut berhasil diselesaikan, maka akan membawa kebahagiaan dan untuk penyelesaian tugas berikutnya. Adapun tugas tersebut memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menginstruksikan individu untuk memahami apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia tertentu. Yang kedua adalah untuk mendorong setiap orang untuk mengikuti ekspektasi kelompok sosial pada usia tertentu dari kehidupan mereka. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan pada semua orang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang akan mereka lakukan jika memasuki tahapan perkembangan berikutnya. Kegagalan menyelesaikan tugas dengan benar dapat menyebabkan potensi bahaya. Yang pertama adalah harapan tidak sepenuhnya benar, baik individu ataupun kelompok sosial. Yang kedua, beberapa tahapan pengembangan dilewati karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga adalah individu mengalami krisis karena mereka berpindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Terima kasih kepada Anissa yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dari perkembangan. Jadi, faktor yang mempengaruhi dari tugas perkembangan itu ada 4. Yang pertama itu ada faktor kematangan fisik, yang kedua itu ada tuntunan dari budaya masyarakat, dan yang ketiga itu ada permintaan dan motivasi dari keinginan pribadi, dan yang keempat itu ada persyaratan dari norma agama. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tugas perkembangan di setiap fase. Yang pertama itu tugas perkembangan pada fase kanak-kanak yang akan dibacakan oleh teman kita, yakni Nessa Monika. Kepada Nessa dipersilahkan. Saya di sini akan membahas tugas perkembangan anak, di mana tugas perkembangan anak ini terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama berada pada usia 0 sampai 6 tahun, sedangkan fase kedua yaitu berusia dari 6 sampai 12 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan pada fase pertama, dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun, di mana yang pertama anak akan belajar berjalan, biasanya sekitaran usia 9 sampai 15 bulan. Pada usia tersebut, perkembangan otot kaki serta sel saraf pada kaki sang anak itu sudah mulai tampak berkembang sehingga mereka mampu untuk belajar berjalan. Yang kedua yaitu belajar makan makanan padat seperti nasi, di mana pada tahap kedua ini yaitu sistem pematangan pada sang anak itu sudah mulai mampu mencerna makanan berat seperti nasi dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu anak akan belajar berbicara. Dia akan lebih mendengar pembicaraan orang dewasa seperti pembicaraan orang tuanya sehari-hari dan pembicaraan neneknya atau orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu anak akan membuang air besar dan air kecil, mulai menyadari kapan saatnya atau kapan waktunya mereka harus membuang air besar dan air kecil sehingga mereka mampu dan tidak mengompol atau membuang air besar sembarangan. Selanjutnya yaitu anak-anak sudah mampu untuk membedakan gender, yang mana lelaki dan mana perempuan, dengan cara melihat dari segi tubuhnya maupun pakaian yang dikenakan. Lalu anak-anak juga sudah mampu untuk mencapai stabilitas fisiologisnya dengan cara membandingkan orang dewasa, di mana orang dewasa memiliki bentuk fisik yang sudah stabil, sementara pada anak-anak itu rentan sekali terjadinya perubahan suhu terhadap tubuhnya. Anak-anak mulai memahami bentuk konsep yang sederhana seperti
memiliki pemahaman tentang realitas sosial atau alam. Misalnya apa yang tengah terjadi, kondisi seperti apa yang sedang mereka alami, yang pada awalnya mereka sangat bingung atau mengalami kerumitan pada situasi tersebut, tapi lambat laun mereka akan mengerti dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Berkisaran usia 0 sampai 6 tahun ini rentan sekali. Anak-anak mulai belajar untuk menjaga kontak emosionalnya dengan orang tuanya, saudaranya, temannya, dan lain-lain, dengan berbagai cara seperti dengan tanda meniru ucapan dari orang sekitarnya, terutama ucapan dari orang tuanya, lingkungan sekitarnya, dan menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Selanjutnya mereka akan belajar membangun hubungan baik dan buruk, di mana pada anak-anak usia 0 sampai 6 tahun ini mereka lebih rentan melihat apa hal yang ada di hati mereka yang lebih mendominasi, serta kepolosan yang merupakan ciri khas dari anak-anak, yaitu di mana kesenangan itu mereka anggap baik, sementara penderitaan itu mereka anggap buruk. Baik, kita akan membahas fase kedua perkembangan anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama yaitu anak-anak akan belajar memperoleh keterampilan dari bermain game. Melalui pertumbuhan tubuh dan otak, anak-anak ini cenderung suka belajar atau cenderung ingin mengetahui hal-hal yang baru yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu mereka akan belajar untuk memiliki sikap sehat terhadap diri mereka sendiri sebagai makhluk hidup. Artinya mereka memiliki dua tahap tugas dalam menjaga kesehatan diri mereka. Yang pertama, mereka akan mengembangkan kebiasaan untuk merawat tubuh mereka, termasuk kebersihan, keselamatan maupun kesehatan diri. Yang kedua yaitu mereka memiliki sikap positif terhadap jenis kelamin mereka, baik itu pria maupun wanita. Mereka akan menerima diri mereka secara positif dan mereka akan lebih menyukai karakter mereka sendiri. Selanjutnya mereka akan bergaul dengan teman-teman seusianya dengan cara belajar beradaptasi dengan lingkungan serta situasi baru, serta mereka akan belajar dengan cara bagaimana membentuk suatu interaksi sesama teman seusia mereka. Berikutnya mereka akan mempelajari di sekolah, lebih cenderung mereka diajari oleh guru-guru mereka seperti membaca, menulis, menghitung, merupakan suatu alasan bagi mereka lebih membutuhkan bimbingan dari sosok pendidik untuk membentuk suatu karakter serta kemampuan dan keterampilan pada diri sang anak tersebut. Kemudian anak-anak akan mengembangkan kehidupan mereka sehari-hari, salah satunya yaitu pada pemberian tugas di sekolah dengan tujuan untuk menanamkan konsep. Konsep ini mencakup yaitu prinsip sains, moral, etika pada sang anak, serta adat istiadat yang akan ditanamkan kepada diri sang anak tersebut dimulai dari dini. Kembangan pada hati nurani sang anak itu biasanya ditanamkan lebih banyak yaitu nilai moral agama supaya mereka mampu mengatur kehidupan mereka yang akan datang. Selanjutnya anak-anak itu akan belajar untuk mendapatkan kebebasan pribadinya tanpa campur tangan orang tuanya maupun pengaruh dari kedua orang tuanya. Mereka biasanya cenderung untuk melakukan suatu tindakan atau suatu sikap yang menurut mereka itu mandiri untuk menghadapi kehidupan yang masa akan datang yang mereka jalani. Anak-anak mulai belajar untuk menumbuhkan sikap positif mereka terhadap kelompok sosial maupun peranata sosial yang terjadi di sekitar mereka, dengan cara mereka mampu memahami situasi sosial dengan cara demokrasi. Selanjutnya mereka akan lebih menghargai pendapat orang lain serta tidak mencela saat orang lain sedang berbicara. Baiklah, itulah
fase di mana tugas perkembangan yang terjadi pada anak-anak itu terjadi dua fase, yaitu fase usia dari 0 sampai 6 tahun dan fase dari usia 6 sampai 12 tahun. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Tugas masa perkembangan pada tahap remaja. Jenis tugas perkembangan pada remaja meliputi segala persiapan diri untuk memasuki satu masa, dan tahap ini pada dasarnya dimulai dengan tugas perkembangan jasmani dan tugas perkembangan psikologi sosial. Huffington mencontohkan jenis tugas perkembangan muda, yaitu bangun persahabatan yang lebih dewasa dengan lawan jenis, menciptakan perasaan seks yang dapat diterima secara sosial. Inti dari tanggung jawabnya itu adalah agar generasi muda dapat diterima dan menerima atau mempelajari peran sosial sesuai dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya itu terima kondisi fisiknya dan gunakan dengan efektif. Inti dari tugas pada tahap ini itu adalah menanamkan rasa bangga, setidaknya rasa toleransi pada tubuh seseorang. Nah, di sini tuh kita istilahnya itu menghargai diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu kita dapat menerima kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang terakhir itu seleksi dan persiapan. Seleksi dan persiapan itu maksudnya adalah kita menyeleksi bagaimana diri kita dan apa persiapan kita untuk menyeleksi bagaimana potensi yang ada di dalam diri kita itu. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raul Andra Septian. Kepada Raul dipersilahkan. Inflasi tugas-tugas perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Beberapa usaha yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan dengan cita-cita kehidupannya adalah sebagai berikut. A. Bimbingan karir atau bimbingan konseling dalam upaya membimbing dan mengarahkan siswa dalam menentukan pilihan, jenis pendidikan, dan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. B. Memberikan latihan-latihan praktis yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan lingkungan. C. Penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan menyertakan kurikulum muatan lokal. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami, yakni dari kelompok 2 tentang tahap-tahap dan tugas perkembangan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian.